Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para ustadz dan ustazah yang saya muliakan, pimpinan Majelis Taklim Hidayah Muslimah Masjid Uswatun Hasanah, segenap pengurus dan juga ketua pembina, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kita semua yang berkumpul di Masjid Uswatun Hasanah Pasar Baru yang gak pernah lama. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul, yang berdagang, yang berusaha, yang berjual beli senantiasa diberkahi dan kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga. Amin ya Rabbal. Tema kita hari ini apa, Bu? Akhlak Rasulullah, inspirasi muslimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh, uswah yang Allah kirimkan buat kita semua umat manusia, terkhusus umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu indah akhlak Nabi, sampai-sampai dipuji dan disanjung oleh Zat yang maha mulia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memiliki akhlak yang agung. Kalau Allah yang memuji, berarti betul-betul 100%. 100% itu bahasa Inggrisnya deh 100%. Nggak akan bohong, pasti benar-benar sempurna. Kalau kita dipuji orang, bisa jadi karena yang muji mau ngutang. Si teteh cantik, cakep, bedaknya mahal ya. Orang kaya, boleh dong pinjem 100. Bisa jadi manusia dipuji karena yang muji mau pinjam 100.000, juta, miliar, triliun. Atau yang kedua, bisa jadi karena tidak enak perasaan. Pinter masak, hebat masakannya, mau ngomong keasinan nggak enak, mau ngomong pahit nggak enak, mau ngomong kecut nggak enak, akhirnya terpaksa bilang enak. Sebab kalau bilang nggak enak
langsung diusir dari rumahnya. Udah nginep lu 2 hari pakai bilang masakan gua nggak enak, terpaksa bilang yang tuan rumah jago masak. Itu manusia tuh. Jadi jangan tertipu dengan pujian. Bisa jadi orang memuji kita karena pengen ngutang, karena tidak enak hati, atau justru karena ada maunya. Modus, ya, ibu-ibu pernah dengar istilah modus? Modal kardus. Modal dusta, ya. Bu, ibu sering dimodusin apa? Oh, sama suami ya. Kata ibu-ibu, kalau udah jam 2 malam suami saya suka modus Pak Ustadz. Jujur, bagus. Tiap jam 2 malam katanya suami sering modus. Ya. Terus, apalagi? Ibu pernah dimodusin temen nggak? Coba contoh modus, apa? Oh, di PHP. Iya. Udah muji, nyanjung, saling muji, dijanjiin, malah di PHP. Itu manusia kadang memuji, menyanjung, punya maksud. Atau yang keempat, emang bener-bener dia tulus memuji dan menyanjung kita. Tapi ingat, sebagus-bagusnya kita, seindah-indahnya kita, seistimewanya orang memuji kita, kita punya kekurangan nggak? Punya kekurangan nggak? Di sini orang lihat kita baik, bisa jadi di depan dia kita galak. Di sini kita terlihat menawan, ternyata di sebelah sana tampil jadi munafik. Di sini kita memuji, menyanjung, ternyata kepada dia yang di sudut sana kita menghina, mencaci dan memaki. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Mau ditanya kepada siapapun, semua jawabannya penuh dengan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah. Bahkan Nabi kalau bicara itu, ibu kalau bicara gimana bu bicaranya bu? Serius ya? Hah? Bukan lemah gemulai. Nabi tuh kalau ngomong sambil senyum. Apa kabar? Di mana? Oh gitu ya. Ada respon yang menarik bagi si lawan bicara. Coba ibu kalau ngomong, di mana? Masa? Tapi kalau bicara tuh ada senyumnya. Kemana? Oh, di situ. Sama siapa? Coba deh. Ibu kalau ngomong dengan gaya ada senyum atau dengan mengerucutkan muka, enak mana dilihatnya tuh lawan bicara? Kira-kira kita bisa nggak tampil akhlak seperti Nabi saat bicara sama teman masih ada senyum yang menawan? Bisa? Bisa? Kalau ingin jadi muslimah yang mulia, yang berhiaskan akhlak, apa yang tampak di hadapan orang, tunjukkan kebaikan. Paling tidak saat bicara, lontarkan senyuman. Jadi senyum itu bukan cuma saat diem. Itu mah genit. Itu genit. Diem-diem toto masih. Itu genit. Sambil ngomong sama teman. Ya bisa nggak? Sama tetangga, sama sahabat, enak. Yang diajak ngomong senyum,
yang bicara senyum. Jadi itu yang bikin hati kita tidak ada gap. Apa gap itu? Penghalang, ya. Tidak ada pembatas di antara kita, insya Allah. Itu yang pertama. Nabi senantiasa ketika bicara banyak senyumnya, sehingga orang semua melihat, memandang Nabi terpesona. Alhamdulillah. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu banyak berdoa. Bu, anjuran Nabi kan kalau ketemu saudara kan afsus salam, tebarkan salam, sampaikan salam, singkat assalamualaikum paling minim. Kalau lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau ketemu teman masih ada salam apa tidak? Atau hari kamana sia? Kasar tuh ya. Hari kamana maneh? Oh kasar juga. Yang halus apa? Bade kamana sia? Enggak. Sianya enggak ada. Ah? Oh bade kamana anjen? Ah? Bulurah? Eta bulurah Bade kamana? Bulurah? Yang halus. Bade kamana bulur? Sebelum bertanya, ucapkan sah. Dan pertanyaan jangan terlalu banyak. Ini resep dari Imam Ghazali. Habis ngucap salam, ya, kalau nanya jangan terlalu banyak. Cukup apa kabar? Sehat. Mau kemana? Kesana. Hati-hati ya di jalan. Udah sampai di situ aja. Ini kan ibu-ibu mau kemana? Kesana. Ngapain? Sama siapa? Terus keponya. Akhirnya yang ditanya nggak jadi pergi, duduk di teras rumah, lewat lagi temennya ikut nimbrung, akhirnya ngerumpuk akibat terlalu banyak nanya. Jadi banyak nanya kepada teman itu bisa jadi tajasus, kata Sayyidina Ali. Tahu tajasus? Seperti mengorek-ngorek aib. Oh kemana? Kesana. Sama siapa? Sama dia. Ini berteman sama dia. Tahu nggak? Enggak tahu. Nih gue kasih tahu nih. Oh gitu ya? Pantes. Ya Allah, gue baru sadar. Terima kasih lo kasih tahu. Makanya kemarin gue curiga. Jangan-jangan dia tuh yang nyolong. Gara-gara terlalu banyak tanya, akhirnya jadi tajasus. Kalau sudah tajasus, akhirnya ghibah. Itu rumusnya begitu tuh. Rumusnya begitu. Yang pertama, buruk sangka. Kedua, cari-cari kesalahan. Udah dapat bahan, lahir anaknya, yaitu gibah. Kalau gibahnya belum puas, tambahin bumbu fitnah. Aduh. Ya, ulah gitunya. Mohon, alhamdulillah. Kenapa Nabi menganjurkan doa?
Karena doa itu ungkapan hati. Hanya orang-orang yang hatinya bagus yang mau mendoakan saudaranya. Maka puncak keikhlasan seseorang itu saat dia berani mendoakan orang lain, di mana yang didoakan tidak tahu. Itu ikhlasnya luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita suka mendoakan teman kita setelah sholat? Apa doanya? Paling umum, ya Allah ampuni kaum muslimin, ampuni kaum muslimat, ya Allah ampuni dosa-dosa kami semua dan dosa-dosa mukminin mukminat, amin. Ya, coba kalau emang besti, kalau emang tetangga, pernah nggak mengkhususkan doa kepada orang yang spesial ini nih? Benar. Oke, saya tanya, ibu pernah nggak doain temannya atau tetangganya supaya punya uang banyak? Paling ngomong rezeki doang. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak kepada kami. Pernah nggak doa supaya temannya punya harta berlimpah? Teman susah datang, kita marah. Ceritanya susah mulu. Habis kita susah minjem duit, habis minjem nggak balikin, ditagih paling marah. Tapi kalau susah nyembah-nyembah, sebel ya. Tapi pernah nggak kita doain supaya dia uangnya banyak? Tahu teman susah, ngebantu kita ogah, apakah kita pernah bantu doa supaya dia punya kehidupan indah, hartanya banyak, hartanya berlimpah? Pernah? Yakin saya enggak. Kenapa? Enggak sanggup kan ngelihat teman kaya. Ya Allah, saya sih pengen doain dia kaya, tapi dia susah aja ragu, susah aja sombong, gimana kaya? Nggak jadi dah, amin, nggak jadi. Ya, yang bener, emang teteh suka doain bestinya biar dapat uang banyak, bener ya? Yang belum pernah doain ya, bukan soal rezeki loh, langsung sebut, ya Allah teman saya si fulana biar uangnya banyak, hartanya berlimpah, sehat badannya, bahagia hidupnya, biar bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa punya kekayaan, tapi ibadahnya senantiasa bertambah, kebaikannya senantiasa bertambah. Amin. Terima ya Allah doa saya buat si dia. Pernah? Lu doa buat dia nggak nyampe 5 menit, giliran ngobrol sama dia 5 jam lu kuat. Ini kita ngobrol sama Besti, kuatnya 5 jam. Kenapa kita minta sama Allah buat dia 5 menit nggak kuat? Kan saya ngomong tadi nggak nyampe 5 menit tuh. Saya ngomong tadi tuh doa sampai nggak 5 menit. Jangan-jangan hati kita memang belum rela dan tidak ikhlas dengan kebahagiaan yang didapat oleh orang lain, dengan kesenangan yang didapat oleh saudara kita sendiri. Kita lebih banyak senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, sedih melihat orang bahagia, dan bahagia melihat orang menderita. Akhirnya teman beli kulkas, kita yang beku. Padahal kulkas dia tapi yang beku kita. Teman beli dispenser, kita yang panas dingin hot cold meriang. Teman pergi ke luar negeri, mau ikutan dia pergi ke luar dunia, innalillahi meninggal. Jangan-jangan cinta kita fake, apa fake?
palsu. Kalau cintanya murni, bagus. Gak ada orang yang penuh cinta itu senang lihat saudaranya susah, itu gak ada. Gak ada orang yang cintanya benar itu gembira lihat saudaranya itu berduka. Ibu senang gak kalau suaminya kecelakaan? Alhamdulillah kecelakaan juga tuh suami. Senang gak? Kenapa? Karena ibu cinta, ibu sayang, sama. Suami juga sama istri begitu. Segalak-galaknya istri, sebawel-bawelnya istri. Apalagi? Secerewet-cerewetnya istri. Aduh. Sampai sekarang suami masih kasih uang jajan, setor uang gajian, ngebayarin utang istri, ngebayarin kredit jilbab, masih dikasih tempat tinggal, masih dikasih kendaraan, masih dikasih ongkos, padahal istrinya bawel, istrinya cerewet. Kenapa suami masih melakukan itu? Karena terpaksa. Lu pede amat lu karena cinta. Karena cinta. Suami itu bukan cuma cinta, tapi penuh kasih sayang. Jadi saat suami punya uang, ketika mau ngasih, muncul rasa sayang. Pas mau ngasih, kok sayang sih? Itu pelit. Ya Allah, Bu, tunjukkan akhlak kita kepada teman sahabat kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang besti. Sekalipun teman kita tidak tahu, kita mendoakannya, tapi Allah dan malaikat tahu. Sehingga Nabi menyampaikan, siapa mukmin saudara yang mendoakan saudaranya, yang saudaranya tidak tahu sedang didoakan, maka malaikat ikut mengaminkan. Walaka bimithlim, apa yang kamu doakan buat saudaramu, kamu juga dikasih oleh Allah. Jadi saat kita mendoakan saudara kita biar punya uang banyak, biar kaya, biar hartanya berlimpah, biar rajin ibadahnya, itu malaikat ikut mengaminkan, kamu juga dapat loh. Jadi ruginya di mana? Ada nggak kerugian mendoakan orang? Nggak ada, malah untung. Kita dengan dia sama-sama manusia. Sementara kita doa, yang mengaminkan dan mendoakan malaikat. Itu akhlak. Cintanya bukan cuma di depan mata. Iya, apa kabar? Baik, sehat. Oh ya Allah, di hati. Gue tungguin sakit kok nggak ada kabarnya. Di hati. Di depan muka mah, oh Masya Allah, sehat terus ya. Padahal hatinya, kapan ini sakitnya? Sebelnya ketemu. Ayo, suka nggak begitu perasaannya? Yang nggak usah bilang iya juga. Kan nggak enak kalau temennya, lu begitu sama gue. Tapi bayangkan begitu indah akhlak seseorang, orang yang tidak sedang tahu kecintaan yang kita tunjukkan, yang tidak tahu bagaimana kita memendam rasa rindu, tiba-tiba di malam hari kita sampaikan doa dan kebaikan untuk dia. Masya Allah, akhlak yang mulia. Itu teman ya Bu ya, teman, sahabat. Bisa iya, bisa enggak, kita doakan. Sekarang saya tanya nih, Ibu punya suami? Enggak. Ayah Anda ayah? Soer?
Muda apa tua? Kalau muda ikut saya, kalau tua di sini aja. Ntar yang muda saya cariin jodohnya. Saya banyak tuh punya asisten jomblo-jomblo. Wah, besar pokoknya pahalanya. Pokoknya kalau kita jodohin orang, itu Pak serius, itu pahalanya sama seperti dia. Mana janda? Ini janda, ini janda, terus mana lagi? Enggak lah, mana lagi janda? Janda lagi, masya Allah. Jahe, janda selalu terdepan, karena perawan di belakang, yang di depan janda kebanyakan. Iya, sekarang udah nikah. Ada 2 orang juga, alhamdulillah. Jalot, janda kolot. Ini janda heran. Kita doain mudah-mudahan janda-janda di sini semua pada berjodoh. Jodohnya yang soleh, yang duitnya banyak. Amin ya rabbal. Bu, ini selain janda, pertanyaannya janda nanti setelah ini. Ibu-ibu punya suami? Ibu doain nggak suaminya tiap hari? Apa doanya? Sehat, banyak rezeki, biar soleh, biar adil. Pernah doain suaminya punya uang banyak? Benar ya? Pokoknya kalau punya suami, saya minta ibu-ibu doain suaminya biar uangnya banyak. Ini banyak istri yang takut suaminya punya uang banyak, khawatir suaminya kawin lagi ya. Parah loh, lu sama suami buruk sangka loh. Padahal kan tinggal gini, ya Allah, suami saya banyakin uangnya biar saya bisa belanja, tapi cintanya hanya untuk saya saja. Amin, kan bisa doa begitu. Ini enggak, ya Allah, takut deh mau doain dia kaya, malah curhat ya. Ntar kalau didoain dia kabur, punya uang banyak dia lari. Saya kan udah tua ya Allah, saya udah keriput. Uang kan belum tentu bisa bikin saya balik lagi ke masa muda. Antar suami saya dia nikah lagi, saya ditinggal. Udah capek-capek doa, ternyata dia yang makan nangkanya. Nggak jadi deh, amin. Nggak jadi. Waduh, sama suami sendiri aja buruk sangka. Aduh, Bu, kalau masih hidup dengan suami saja tidak saling doa, bagaimana kalau diantara kita sudah ada yang wafat? Siapa di sini janda yang ditinggal mati? Ibu banyak ya, yang ditinggal mati banyak ya. Ibu yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah masih mendoakan suaminya? Gua nggak percaya. Jangan-jangan tuh laki meninggalkan lu doain lagi. Tiba-tiba nih janda yang ditinggal mati datang yang lamar. Ganteng, cakep, duitnya banyak, gagah. Terima? Ya. Nggak apa-apa namanya janda. Pertanyaan saya, kalau ibu sudah nikah lagi, ya, masih ada doa buat si suami yang dulu pernah aku nggak percaya. Ya kalau mimpi, ada orang di mimpi sebel. Ini datang lu di mimpinya, kenyataannya gue sebel apalagi mimpi. Ada manusia. Saya cuma mau bilang begini, Bu, manusia itu punya batas. Manusia punya
ada batas cinta, ada batas rindu, ada batas marah, benci. Pokoknya hati itu bisa berubah lah ya, bisa berubah. Apa yang nggak bisa berubah? Bisa berubah iman mah. Waktu berubah, emosi bisa berubah, wajah bisa berubah. Oh, kalau pakai toya, ini nih, taruh ke muka disiram, basah. Berharap jadi muda, enggak. Ini diminum tiap hari biar sehat. Alhamdulillah. Saya tuh dulu beratnya 78 kilo. Gemuk. Udah apa namanya nih? Kancing meletet nih. Apa pelentang berkatang-tang. Nah, sekarang berat udah 68. Kadang 67, kadang 67,5. Alhamdulillah. Tiap hari. Iya. Iklan. Ya kalau acara bagus sih iklannya tahu. Ya. Jadi yang awet itu apa? Kalau punya 3 hal kata Nabi. Sampai jam berapa nih? Dikit lagi ya. Oke, 5 menit lagi ya. Kalau punya 3 hal kata Nabi. 1, sedekahun jariyah. Ibu sedekah enggak? Suami masih hidup, ibu meninggal, duit ada, emas disimpan di mana? Biar saya kasih tahu suaminya, di berangkas ya, taruh di lemari ya. Pas ibu meninggal, duitnya diambil, iya dibawa buat kawin lagi, buat melamar janda yang tadi tuh. Katanya suamiku kawin sama temanku. Itu masih retro ya. Ya kan nggak apa-apa kan. Jadi bayangkan punya duit ternyata nggak pernah sedekah. Kebayang nggak duitnya jadi apa tuh? Ya cukup sampai hidup saja. Nggak ada yang awet sampai di akhirat. Tapi kalau pernah naruh di masjid, di majelis, di pesantren, ya kita bantu tempat-tempat yang di dalamnya mungkin ada penghafal Quran. Selama tempat itu di dalamnya ada ibadah, kebaikan, zikir, wirid, sholat dan lain sebagainya, biar kita sudah wafat sampai kiamat Allah masih kirimkan pahalanya. Umur boleh nggak ada, manusia boleh lupa, teman boleh meninggalkan, tapi kalau punya pahala sedekahun jariyah sampai kiamat Allah tidak lupakan kebaikan kita. Amin. Yang kedua, ilmu manfaat. Ibu ngaji udah bagus, ibu belajar udah bagus, sampai usia seperti ini masih duduk di majelis. Supaya apa? Supaya ibu kalau bikin status jangan beras beak mulu. Beras beak. Duit boga duit, salaki kabur. Isinya laki kabur, duit nggak ada, beras habis. Naon peangan nu anyar, laki nyambung. Isinya itu aja. Coba kalau belajar, ya Allah enaknya 1 hari 1 juz. Juz naon? Oh, Al-Fuqat, Al-Quran dong. Masa Al-Fuqat? Ya habis minum Al-Fuqat baru baca. Nggak apa-apa biar segar. Teman lihat, jadi ingat, ada Quran belum dibuka, belum pernah dibaca kecuali Ramadan. Itu pun juga Al-Baqarah nggak selesai. Malam hari bikin status, ya Allah nikmatnya munajat, menadahkan tangan, meminta kepada Engkau Zat yang Maha Penyayang. Ada orang yang lagi galau, ingat dia lihat status kita, dia kepoin, dia baca, dia ambil wudhu, dia pergi sholat, dia munajat. Itu pahala orang yang baca status kita, Allah kirim buat kita. Itu karena kita punya ilmu. Coba kalau nggak punya ilmu, isinya tapi beras beak,
duit teboga, budak gering, salasi kabur, ayo aja. Ya, yang ketiga nuka tilu, kitunya waladun soleh. Suami boleh pergi, istri boleh pergi, bisa bercerai di antara kita, betul? Di dunia bisa bercerai, ditinggal mati laki bisa kawin lagi, ditinggal mati istri bisa kawin lagi. Belum tentu dia doakan, walaupun istrinya solehah, solehah bermuncrat, sotnya solehah, walaupun solehah, belum tentu istri solehah masih mendoakan suaminya. Apalagi kalau suaminya sudah meninggal, bisa jadi istri solehah menjadi solehat. Demi si berondong, dia jadi solehat. Ya. Terus suami dikubur dapat apa tuh? Udah ngasih makan tiap hari ke istrinya. Sama, istri meninggal juga suami belum tentu ingat. Ya. Tapi kalau punya anak solehah, walau bapak ibunya sudah wafat, walau bapak ibunya mungkin tidak baik dalam pandangan, tapi anak yang soleh tidak peduli keadaan orang tuanya, yang penting orang tuanya selamat. Paling tidak Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara sedikit bagian dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penuhi hidup dengan doa, penuhi hidup dengan akhlak mulia, penuhi hidup dengan kebaikan yang abadi, sehingga mudah-mudahan bukan hanya manusia yang memuji dan menyanjung, tapi Allah dan para malaikatnya memuji dan menyanjung kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu. Saya serahkan kepada Neng Atit lebih dahulu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.